Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Biarlah kita yang masih berjuang dalam perlombaan kita ini boleh meneladani apa yang selama ini Edi sudah contohkan kepada kita. Kita akan mengantar Edi ke tempatnya yang terakhir. Begitu, Ibadah pelepasan jenazah almarhum Edi Sunardi Tanadi bertempat di Yayasan Guangzhou, kilometer 3,5 Rabu 17 Februari 2021 berjalan lancar. Ibadah yang diikuti beberapa Jumat GBI Damai Sejahtera Balikpapan dan keluarga almarhum tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pastor Rudi Darwis saat memimpin ibadah pelepasan jenazah dalam khotbahnya mengatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Lanjutnya, kematian itu bukan akhir daripada segala-galanya, tapi hidup kita di dunia ini hanya sementara. Karena semua manusia pasti akan menuju kepada yang namanya kematian. Kematian itu adalah awal untuk kita hidup bersama Tuhan pada kekekalan. Kematian itu bukan akhir daripada segala-galanya, ya. Tapi hidup kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Amin. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, saudara. Kematian itu adalah awal, ya, untuk hidup kita bersama Tuhan di dalam kekekalan itu, saudara. Kita semua pasti akan satu hari pasti kita akan mati, saudara. Amin. Untuk diketahui, almarhum Edi Sunardi Tanadi meninggal dunia di RSUD Dr. Kanujoso Jatiwibowo Selasa 16 Februari 2021 jam 19:03 WITA setelah beberapa hari menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya. Banyak yang kehilangan Edi. Dia orang baik. Ada beberapa kebiasaan positif almarhum yang patut jadi panutan kita yang masih hidup, kata salah seorang narasumber kepada media ini yang tidak mau identitasnya disebut. Bagus. Bagus. Sementara, Jerry Sontogelang, pemimpin umum media Nusa Utara TV, yang dalam kesehariannya selalu bersama almarhum, mengatakan Edi punya kebiasaan yang luar biasa. Selalu memulai hari-harinya dengan doa dan juga mengakhiri kegiatan atau hari tersebut dengan doa juga. Bagus. Dalam sambutannya yang mewakili keluarga dan gereja, Bucek Sapan Jerison itu mengucapkan terima kasih kepada gereja GBI Damai Sejahtera, terima kasih kepada Pastor Rudi dan Ibu Koni, dan seluruh jemaat yang sampai saat ini masih sayang sama Edi, masih mengasihi Edi. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang sudah hadir. Apabila mungkin ada hal-hal semasa hidup Edi yang tidak sengaja atau sengaja yang dilakukan menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Jam 1. Bagus. Bagus. Berdiri di tempat ini, jadi seizin adiknya Edi dan Anton untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang mewakili keluarga, mamanya, bahkan adik-adiknya dari Edi, Yudi yang ada di Medan yang saat ini tidak bisa hadir, ada adiknya juga istrinya di belakang sana, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang sudah hadir di tempat ini, lebih khusus buat gereja Damai Sejahtera yang sampai saat ini masih sayang kepada Edi, masih mengasihi Edi. Terima kasih juga kepada Pastor Rudi dan Ibu Koni dan seluruh jemaat,
selama Edi berada di gereja kita, banyak hal-hal yang baik yang sudah Edi terima. Juga pada saat ini saya mewakili keluarga menyampaikan terima kasih. Dan saya ingin menyampaikan sedikit Bapak Ibu, luar biasanya Edi itu terlihat di hari kemarin, di akhir-akhir hidupnya. Kemarin siang saya sempat besuk beliau dan masih dalam suasana sukacita yang seperti saya alami setiap hari. Saya berjalan dengan dia, bertelepon dengan dia, sukacita yang selalu yang dia nampakkan. Dan kemarin siang dia masih bersukacita. Begitu saya datang, Bapak Ibu bisa bayangkan kedua tangannya diikat yang lagi terbaring, karena itu adalah prosedur dari rumah sakit, menghindari lalu terjadi sesuatu, mungkin dia mau tidak sadar, dilepas dia oksigen yang di dalam hidungnya, jadi diikat. Dia spontan, secara spontan Bapak Ibu langsung bangun dan duduk. Saya dan mamanya sampai kaget tuh, bisa sekuat ini dia. Dan beberapa menit kemudian dia terbaring lagi, tapi masih menjawab apa yang saya bilang. Almarhum, setiap saya berkata bagus, kata bagus, dia setiap saya tanya, saya bilang bagus, itu pasti ketawa. Dia menganggap kata-kata itu seperti sesuatu yang lucu bagi dia. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ketika saya pamit kemarin siang saya besuk dia, saya bilang, "Edi, saya mau balik ya." Dia tidak menjawab. Biasanya dia mau jawab, dia tidak menjawab. Terus saya bilang, "Edi, saya ada kesibukan." Dia diam. Terus saya bilang, "Udah Edi, nanti kita balik lagi, kita mau doa Edi ya. Edi tetap semangat." Nah, saya pulang Bapak Ibu, dan saat di rumah saya lihat ada panggilan tak terjawab dari nomornya Edi, mungkin mamanya yang telepon. Terus saya cepat-cepat mandi, saya telepon Pak Daud, saya bilang, "Pak Daud, tolong ya Pak Daud, agak cepat." Begitu kami sampai di rumah sakit jam 5 lewat, karena cuaca hujan pada saat itu, saya lihat Edi sudah lain ya, karena saya tahu persis siapa Edi. Jadi saya punya kontak batin yang cukup erat dengan dia, sehingga saya bisa berkata pada saat itu Edi sudah lain. Dan mamanya bercerita, kata mamanya pada saat itu Edi tidak seperti biasanya ya. Pada saat Edi sadar, dia sempat memanggil kata papa 2 kali, dan itu cukup kuat. Terus dia masih bernapas. Kata Pak Daud di sini saksinya masih bernapas pada saat itu. Terus Ci, ayo kita berdoa. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, saya bisa katakan pada saat ini rupanya dia menunggu didoakan. Dia mau kepergiannya itu juga diakhiri dengan doa. Karena selama ini Bapak Ibu setiap hari, setiap dia bangun tidur pasti berdoa dulu. Terus sepanjang hari itu, seperti tadi Pastor Rudi katakan, dia harus menelpon teman-temannya, apalagi saya itu Bapak Ibu, kalau 20 kali mungkin dalam sehari masih kurang Bapak Ibu. Dan malam harinya kami akan akhiri juga setiap aktivitas itu dengan doa. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu, jadi itu sangat luar biasa. Rupa-rupanya dia menunggu saya Bapak Ibu untuk didoakan. Beberapa menit, mungkin ada 3 menit atau 4 menit setelah didoakan, layar monitor yang melaporkan tentang grafik tensinya itu yang kita ketahui saja itu sudah hilang.
Terus saya lapor, Ustadznya langsung tekan emergensi, panggil dokter udah berupaya semaksimal mungkin, udah dites semua, dokter bilang sudah meninggal dunia. Ya Bapak Ibu, kalau secara manusia kita semua bersedih, ya. Saya sangat berduka cita, dan kami juga menyampaikan ucapan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besarnya, kepada keluarga dan kesejahtera. Dan pada kesempatan ini juga saya mewakili gereja menyampaikan juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Apabila mungkin ada hal-hal semasa hidup Edi yang mungkin secara tidak sengaja maupun sengaja yang dia lakukan, mungkin yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Reporter Nusa Utara TV melaporkan.